Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ada beberapa berita penting, Pak Dwi, yang saya cermati secara pribadi. Pertama adalah dari Australia, trade balance yang angkanya meningkat ya, dari minus 4,14 billion ke minus 2,75 billion. Nah, tapi masih negatif di bawah forecast ya, minus 2,2. Nah, ada kemungkinan target untuk Australia meningkatkan lagi trade balance. Oleh karena itu, ini adalah satu signal dan pendukung data fundamental untuk Australia semakin melemah. Kemudian dari pound sterling dari Inggris, construction PMI-nya bagus ya, di tengah-tengah tetangga Yunani yang lagi carut marut. Inggris santai saja, tidak terpengaruh secara fundamental dan politik. Di Amerika Serikat sementara ini data dari Amerika kita alihkan dulu dengan apa yang disampaikan oleh Mario Draghi setelah tadi malam dalam pertemuannya meresmikan satu tempat di Mubah ya, atau di satu museum yang dijadikan tempat satu platform di mana peluncuran T2S yang dengan konsep sederhana menyatukan sistem perbankan dan sistem pembayaran satu atap untuk keseluruhan Uni Eropa. Nah, ini keberhasilan penyatuan sistem, artinya semua negara yang tadinya berbeda sekarang harus tunduk di satu sistem yang berlaku. Nah, sangat senang sekali Mario Draghi tadi malam target-target yang direncanakan untuk jangka pendek dan jangka panjang ini sudah berhasil, dan kemungkinan Yunani dalam hal ini barangkali menyerah ya untuk menerima konsekuensi dari apa yang ditawarkan oleh IMF dan ECB. Baik Pak Dwi, dari skenario Australia, kemudian dari Uni Eropa, situasi yang terjadi fundamental ini sangat mendukung terjadinya pergerakan market di beberapa currency, tapi di beberapa currency lain. Teman-teman semua, konsep fundamental ekonomi di sini yang mempengaruhi dari pergerakan pasar adalah Amerika Serikat sedang menyusun strategi untuk mempersiapkan langkah-langkah mengimbangi dari AIIB ya, atau Asian Infrastructure Investment Bank yang digagas oleh China. Uni Eropa saya kira ini sudah berhasil untuk memperkuat dan mempertahankan benteng sistem satu atap dari kebijakan moneternya. Nah, Amerika tidak banyak mempengaruhi, sehingga mari kita lihat outlook dari mata uang Aussie, dari New Zealand dulu. Dari mata uang New Zealand saat ini berada di 0,67 sekian ya, sesuai dengan target ekspektasi kita sejak di awal Juni kemarin, penurunan jauh untuk di New Zealand, di mana sudah tercapai ini di 0,67, sudah sangat oversold. Anda juga bisa melihat di time frame daily di MetaTrader, ini sudah sempurna sekali pembentukan market. Dari MetaTrader kita, saya mengambil garis Fibonacci swing high di awal Januari 2015, kemudian double bottom di sini sampai di Maret ya. Breakout di 0,7174 lah yang membuat ekspektasi jangka panjang ini tepat di area 0,67 ya, sudah oversold, dan di 0,67 ya, sesuai dengan estimasi kita di 0,7600 sudah tercapai. Nah, teman-teman semua, untuk di currency New Zealand saya kira sementara ini jangan lagi menambah posisi sell dan menunggu momentum untuk melihat divergensi dari reversal ataupun rebound untuk di mata uang New Zealand. Tapi dalam kondisi sekarang agak bersabar dulu untuk di mata uang New Zealand, sudah hit level supportnya. Rekomendasi buy untuk sementara ini kita tunda dulu, menanti tanda-tanda teknikal dan fundamentalnya. Kemudian di Australia, berbeda dengan New Zealand yang sudah cukup jauh menurun dan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, Australia dengan data trade balance tadi saya kira ini akan menyusul dalam
satu kuartal ke depan. Oleh karena itu untuk di Australia, formasi harga di wilayah support 0,76 merupakan tanda-tanda yang signifikan untuk penempatan posisi sell lagi dengan target netral di 0,73. Pak Dwi ada tambahan, Pak? Mengenai New Zealand, tingkat suku bunga kemarin kan direncanakan akan diturunkan kembali. Kemungkinan penurunan untuk pers ini juga terpengaruh. Kemudian saya kira untuk di Aussie, pengaruh terhadap peningkatan dari trade balance mengarah ke atas mendekati nol dari minus 4.000 ke minus 2.000 tadi, sehingga memicu kembali pergerakan harga ke 0,75 target kita yang masa lampau. Mengenai masalah tingkat suku bunga bagaimana nih Pak Fauzi mengenai New Zealand terhadap US dollar? Saya kira untuk negara yang lebih mendominasi dari keputusan moneternya terhadap suku bunga, Pak Dwi, ya Amerika Serikat, kemudian Inggris dan ECB ini pasti akan ada satu, kalau bahasa kita subsidi silang ya, artinya sekutu-sekutu dari negara yang kompak ini seperti Amerika Serikat dan Eropa, kemudian Australia. Tentu Australia ini tidak akan banyak merubah tingkat suku bunganya sebelum Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunga. Oleh karena itu konsekuensi data trade balance tadi Pak Dwi ini sangat mendukung sekali untuk melemahkan Aussie lebih lanjut. Tingkat suku bunga tidak banyak terpengaruh dari walaupun dinaikkan suku bunga, Aussie belum memberikan tanda-tanda signal menguat. Namun malah sebaliknya Aussie mengalami pelemahan. Oke, silakan lanjut Pak. USD Japanese Yen sesuai dengan harapan kita untuk kembali ke angka 124, tertahan di wilayah 123.42 dari bottom line 122 untuk buy limit kembali di 123.20 dan 122.82 untuk penempatan stop loss di 122.00. Untuk di euro yen dari target kita 131, 132 ini ada rebound kecil ya, saya kira ini walaupun angkanya cukup besar, namun rebound ini dikarenakan faktor dari Yunani ya, dikarenakan mata uang euro dan yen ini ada terpengaruh dengan situasi di Uni Eropa. Namun untuk jangka panjang terhadap dari senangnya Mario Draghi dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran yang bersatu dari target T2S ini, saya kira untuk langkah-langkah berikutnya adalah menempatkan sendi-sendi investasi dan modal untuk jangka panjang. Oleh karena itu untuk mata uang euro sebagai mata uang yang diukur atau mata uang counter dalam sistem investasi di negara Uni Eropa, maka mata uangnya ini harus melemah. Kalau di Indonesia juga sama, mata uang base ya, mata uang counter, kalau di euro mata uang base. Investasi yang masuk ke negara itu akan menyebabkan suplai uang bertambah sehingga mata uangnya akan melemah. Nah, untuk jangka panjang jika investor dari Jepang juga memasuki pasar Uni Eropa dari resminya T2S ini dan platform sistem pembayaran yang lebih aman, maka kemungkinan untuk mata uang cross rate euro yen ini akan berlanjut melemah setidaknya di angka 133.50. Selanjutnya untuk di euro, dari harapan investor ada pembalikan mata uang euro, namun sampai ini hari, sampai di akhir pekan dan di awal bulan, mata uang euro kembali mendekati di level 1.09 atau sekarang berada di wilayah kisaran 1.1. Nah, ini membuktikan bahwasanya candlestick daily yang berurutan tidak membentuk topping price dan closing price di atas semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwasanya situasi pelemahan mata uang euro sangat masih diharapkan dari para spekulator dan investor. Oleh karena itu teman-teman jangan ragu untuk melakukan posisi short selling dengan batasan stop loss yang terukur di area 1.1187. Untuk di pound sterling saya kira kita wait and see dulu, walaupun outlook jangka panjang sterling akan berada di wilayah 1.5, namun
manufacturing PMI, kemudian asset purchasing facility-nya dan lain sebagainya tidak banyak berubah. Saya kira untuk mata uang GBP akan ada swing market, high dan low, flat market di wilayah 1.5634 dan 1.5529. Sebelum memasuki wilayah di bawah 1.55 maka GBP belum ada rekomendasi untuk posisi buy dan sell. Nah, untuk emas sesuai dengan skenario 1165, 1165 wilayah bottom yang sama, teman-teman semua, ini nampak menyerah untuk di emas, namun bukan berarti sentimen negatif ya. Saya melihat wilayah 1165 merupakan wilayah incaran terbaik untuk beli lagi saat ini dengan batasan stop loss 1153. Ya. Yakinlah bahwasanya pelemahan emas ini tidak ada kaitannya dengan minat investor yang semakin berkurang. Namun karena adanya sistem pembelian on spot atau di bursa yang semakin berkurang kontraknya sehingga ada pelemahan untuk di harga spot ya. Baik, untuk di minyak ini juga untuk di USD Kanada sempurna Pak Dwi. Target 1.26 sudah dia capai. Angka netral saat ini volatilitas cukup lebar dari jarak 1.28 dan 1.22 dari kuartal ketiga 2015. Hati-hati teman-teman untuk jangka pendek 1.268, 1.2547 bagi Anda yang ingin safety trading scalping dengan menggunakan time frame pendek dan Bollinger Band, bisa mengambil currency USD Kanada dengan menjaga wilayah 1.2648 dan 1.2548. Untuk di oil, sesuai dengan ekspektasi kita kemarin di range 61,54 dan 55,82, minyak ternyata breakout dan sekarang berada di teritori negatif di wilayah arsiran warna merah menuju di wilayah 55,82. Masih rekomendasi sell jangka pendek dengan target di 55,82, menanti koreksi naik dan kemudian kita sell kembali. Bagi teman-teman yang ingin menempatkan posisi sell, batasan stop loss adalah di wilayah breakout kemarin di 58,15. Demikian Pak Di dari morning briefing dari Medan, bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Untuk minyak masih terjadi breakout, saya kira dikarenakan beberapa alasan fundamental. Kemudian kita melihat di sini breakout terjadi di 58.14, 58.15 hingga ke target masih terlihat di 55.82 apabila kita melihat dari power dari candlestick maupun dari kekuatan pasar dari MACD standar, bukannya 8 standar 829. Kemudian kita melihat dari pergerakan Kanada meningkat, take profit di 1.2668 masih cukup kesempatan. Kemudian kita melihat pergerakan dari dolar Kanada terkenal dengan keadaan stagnan atau range sempit, hampir sama dengan pergerakan di dolar yen, namun mempunyai karakter berbeda apabila terjadi intervensi. Jadi lebih banyak intervensi di dolar yen daripada di dolar Kanada, sehingga saya kira pengambilan keputusan dolar Kanada semakin bagus untuk mengambil jangka pendek. Kemudian target stop loss saya kira di 1.2444. Kemudian tadi Pak Fauzi juga mengamati untuk pound sterling. Pound sterling dikatakan bahwa dalam keadaan stagnan, tidak ada rekomendasi untuk mengambil posisi apapun saat ini. Kemudian euro terhadap US dollar, setelah beberapa keputusan moneter dari ECB maupun tadi penyatuan dari sistem keuangan mengenai masalah pola pembayaran kemudian moneter dengan terkenal dengan target 2S dari Mario Draghi, ternyata mampu meredam dari pergerakan yang lincah di DP, sehingga target ke 1.0954 masih terbuka. Kemudian range yang terjadi juga tidak terlalu besar atau tidak terjadi volatility dalam keputusan dari Yunani tanggal 5 mengenai masalah footing, apakah tetap bergabung atau keluar dari zona euro. Kemudian kita masuk ke cross rate untuk euro terhadap yen. Saya kira masih dalam keadaan drop. Kemudian tadi disampaikan bahwa target di 133.50 menjadi arahan, kemudian atas atau resisten yang
lihat di 135.13 hingga ke maksimum ke 138.74. Kemudian di dolar yen, kembali lagi dolar yen, terlihat posisi buy limit tadi dengan jelas diutarakan di 123.20 dengan batasan stop loss di 122. Jadi dolar yen masih dalam keadaan wilayah bawah sehingga kesempatan untuk buy limit terbuka luas. Kemudian Australia dolar terhadap US dollar, saya kira target ke 0.75 menjadi arahan utama dikarenakan trade balance yang semakin bagus tadi mengarah ke angka positif meskipun masih dalam keadaan minus, sehingga kesempatan saat ini untuk transaksi jangka pendek maupun menengah batasan untuk pengambilan posisi di 0.76 sebagai sasaran sell stop selanjutnya. Kemudian di New Zealand terhadap US dollar, New Zealand terhadap US dollar pivot di 0.67. Kemudian juga tadi diutarakan bahwa terjadi oversold, jadi hati-hati dengan pengambilan posisi sell kembali untuk saat ini. Jadi direkomendasikan untuk mengambil posisi buy kembali manakala terbentuk ke angka kira-kira ke 0.6617. Demikianlah morning briefing kali ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak Fauzi atas pengutaraan mengenai morning briefing kali ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat